Erick Thohir kepingan akhlak di kasus tak berakhlak. Ditulis oleh Rudi S. Widodo dari Ziwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Persidangan kasus Jiwasraya telah memasuki masa penuntutan. Setelah tuntutan untuk mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya dibacakan pada hari Rabu, 23 September 2020, maka di hari berikutnya yaitu Kamis, 24 September 2020, tuntutan kepada Joko Hartono Tirto dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan untuk Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat belum dibacakan karena mereka berdua positif COVID dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Adiaksa. Oleh karenanya pembacaan tuntutan untuk mereka ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, menunggu kesembuhan dari kedua terdakwa. Sebagaimana dugaan banyak orang, Joko Hartono Tirto juga dituntut seperti Hari Prasetyo, yaitu hukuman seumur hidup dengan denda 1 miliar rupiah atau hukuman 6 bulan penjara. Tuntutan hukuman untuk kedua terdakwa yang belum dibacakan pun menurut saya tidak akan jauh dari tuntutan hukuman yang sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada keempat terdakwa lainnya. Kasus ini akan menjadi kasus yang dibicarakan banyak orang, dari mulai diskusi kampus sampai warung kopi karena penuh keajaiban. Kalau pembicaraan di kampus akan menyulut diskusi menarik karena para mahasiswa yang kritis akan banyak bertanya, tetapi diskusi di warung kopi akan memunculkan cibiran akan kenyataan penegakan hukum di negara yang kita cintai ini. Bagaimana mungkin orang-orang yang berusaha melakukan penyelamatan malah dituntut dengan hukuman yang berat, tetapi yang menikmati uang Jiwasraya dan yang bermaksud mematikan Jiwasraya malah bebas merdeka. Dan kasus ini menjadi sempurna dengan kepingan terakhir yang dipersembahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan menutup Jiwasraya. Mengapa entitas Jiwasraya harus ditutup kalau toh akhirnya negara melakukan penyertaan modal negara atau PNN sebesar 20 triliun rupiah? Bukankah itu akan lebih baik dilakukan dengan tetap menggunakan entitas Jiwasraya, sebuah asuransi tertua yang ada di Republik ini? Alasan Kementerian BUMN membubarkan PT Asuransi Jiwasraya juga terkesan menyembunyikan alasan sebenarnya. Kalau hanya karena aset yang lebih kecil dari kewajibannya, kan akan teratasi dengan PNN 20 triliun rupiah dari pemerintah. Dengan penutupan Jiwasraya, maka sempurnalah skenario yang dijalankan pada Jiwasraya dan segala yang pernah terjadi yang berhubungan dengan Jiwasraya menjadi terkubur dan tidak akan pernah diutik-utik lagi. Urusan repo sahamnya Bakri senilai 4 triliun lebih, jejak hitam teman-teman Erick Thohir seperti Sandiaga Uno dan Rosan Ruslani akan terhapus bersih, tenggelam bersama ditutupnya PT Asuransi Jiwasraya. Pak Menteri yang terkenal dengan akhlak ini sungguh telah memperlihatkan akhlaknya dengan memberikan sentuhan akhir yang luar biasa cerdas pada kasus dengan persidangan yang tidak berakhlak. Sentuhan akhir Erick Thohir benar-benar telah menyelamatkan Bakri, Rini Sumarno, dan Heksana. Erick Thohir telah menunjukkan bagaimana pertemanan baiknya dengan Anindya Bakri telah dijaga dengan baik walaupun itu berakibat merugikan negara. Diamnya Presiden Jokowi atas perkembangan kasus ini juga menjadi tanda tanya banyak orang. Apakah Menteri Koordinator Hukum dan HAM juga tidak memantau perkembangan kasus yang sudah melenceng dari koridor hukum yang seharusnya ini? Penegakan hukum yang penuh intrik kepentingan seperti pada kasus Jiwasraya ini tidak hanya akan berpengaruh pada aspek hukum semata, tetapi akan juga menjadi catatan dan pertanyaan pihak-pihak yang ingin melakukan investasi di Indonesia. Karena kepastian hukum adalah hal yang sangat dipertimbangkan pihak investor. Apalagi kasus Jiwasraya ini tidak hanya bergema di dalam negeri, tetapi juga di Korea Selatan dan Malaysia. Apakah Jaksa Agung yang ditunjuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden tidak pernah melaporkan perkembangan kasus ini? Tuntutan masyarakat Medan pemegang polis Wana Arta Life kepada calon wali kota Medan, Bobi Nasution, yang adalah menantu Presiden mestinya menjadikan Presiden Jokowi terinformasi dengan kasus Jiwasraya dan perkembangannya karena kedua kasus ini sangatlah berhubungan. Sejarah akan mencatat bahwa di era Presiden Jokowi,
seorang presiden yang cukup memegang amanah rakyat. Telah terjadi perampokan uang negara yang dilakukan oleh para elit negeri dan disempurnakan dengan akhlaknya Erick Thohir. Jadi kita bisa mencatat suksesnya Bakri dan Rini Sumarno yang disempurnakan dengan cantik oleh Erick Thohir. Dan sekedar masukan saja dari saya, mungkin apabila betul dan benar premium Pertalite ini akan dihapus, memungkinkan apabila harga Pertamax ini bisa diturunkan, mungkin bisa jadi sama dengan harga premium. Mungkin insya Allah itu bisa jadi solusi. Nasib jelek Mulan sudah di DPR, ngomong apapun tetap dicela netizen. Ditulis oleh Nina Nur dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya termasuk rakyat yang tidak setuju ketika seorang artis tanpa kualifikasi yang mendukung kemudian jadi caleg dan kemudian terpilih jadi anggota DPR. Nah, fokus tulisan ini adalah Mulan Jameela yang apabila dibandingkan dengan Rieke Diah Pitaloka dan Tina Toon sangat kontras latar belakang pendidikannya. Apakah Mulan punya pengalaman di organisasi sebagai aktivis? Enggak juga. Heran ya, kok bisa kepilih? Karena tidak ada jawabannya, jadi hanya faktor keberuntungan saja yang jadi penyebab akhirnya Mulan ngantor di Senayan. Ya mungkin rezekinya dia, mau ngomong apa lagi kita? Di beberapa tulisan sebelumnya, saya mengkritik Mulan dari ketidaktahuannya soal kode etik sebagai anggota DPR. Itu loh ketika dia masih mengendorse kacamata dari sebuah toko lewat akun Instagramnya. Hingga kudetnya atau kurang update Mulan terhadap apa yang dia tanyakan dalam rapat komisi DPR dengan PLN. Dia tanya soal kompensasi dari PLN terhadap padamnya listrik berjam-jam yang terjadi tahun lalu. Padahal soal itu sudah disampaikan PLN kepada DPR sebelumnya. Lah, ngapain ditanya lagi? Sekedar bertanya biar kelihatan kerja gitu? Itu semua terjadi tahun lalu ya, ketika Mulan baru saja jadi anggota Dewan. Kalau sekarang ini kan sudah hampir 1 tahun ya. Harusnya Mulan sudah banyak belajar. Harusnya dia juga sudah punya staf ahli yang bisa membantu dalam tugasnya. Namun, nasib baik Mulan dalam soal rezeki tidak berbanding lurus dengan citranya. Walaupun sudah hampir setahun jadi anggota DPR Republik Indonesia, tetap saja di mata publik, Mulan masih sangat lekat dengan sebutan pelakor dan minim kompetensinya. Akibatnya, apapun yang dikatakan Mulan malah jadi bahan celaan. Ini yang terjadi ketika Mulan hadir dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR Republik Indonesia dan Pertamina hari Senin lalu 31 Agustus. Dalam rapat itu Pertamina menjelaskan tentang rencana penghapusan premium dan Pertalite. Penghapusan ini terkait dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK nomor 20 tahun 2017 yang mensyaratkan penggunaan BBM harus di atas RON 91 untuk menekan emisi gas rumah kaca. Premium memiliki RON 88 dan Pertalite RON 90. Walaupun sudah ada aturan yang melarang sejak 2017, namun kedua jenis BBM itu hingga sekarang masih jadi yang terbesar dipakai oleh konsumen. Di dunia saja, hanya tinggal 7 negara yang masih menggunakan bensin di bawah RON 90, yakni Bangladesh, Kolombia, Mesir, Mongolia, Ukraina, Uzbekistan, dan Indonesia. Menjadi tantangan berat buat Pertamina untuk mendorong semua konsumennya untuk beralih ke Pertamax, yang pasti karena harganya lebih mahal dari premium atau Pertalite. Berdasarkan penjelasan Pertamina ini, Mulan pun kemudian melontarkan pendapatnya. Mengingat saat ini kita semua sedang mengalami ujian pandemi COVID-19. Apabila premium dan Pertalite dihapus, tentu akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat. Kata Mulan, sekedar masukan saja dari saya, apabila betul dan benar premium dan Pertalite dihapus, apakah kemungkinan apabila harga Pertamax bisa diturunkan, mungkin bisa jadi sama dengan harga premium? Mungkin insya Allah itu bisa jadi solusi. Lanjut Mulan. Pertama saya membaca usulan Mulan ini, saya juga ketawa sih. Kesannya Mulan sekedar bersuara agar kelihatan bekerja saja. Menurunkan harga Pertamax akan berdampak besar pada Pertamina. Kalau nanti bikin Pertamina merugi, siapa yang disalahkan? Kemudian dalam komponen harga BBM ada bermacam unsur. Ada unsur impor karena kita memang masih impor kan? Ada biaya-biaya produksi, distribusi, dan sebagainya.
Kalau bicara harga premium, itu kan di dalamnya ada subsidi pemerintah. Sehingga harga aslinya tentu tidak semurah harga jual di SPBU. Intinya soal harga ini kompleks ya, nggak semudah diucapkan. Tetapi di sisi lain usulan Mulan ini ada benarnya. Apalagi dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang biasanya beli Pertamax nggak pakai ngitung, bisa saja sekarang sedang beralih ke Pertalite karena dia kena pengurangan gaji di kantor atau bahkan kena PHK. Jadi walaupun usulan Mulan kedengarannya receh tak berdasar, namun saya kira tidak ada satupun orang yang menolak seandainya harga BBM bisa turun. Tapi memang citra Mulan masih sangat jelek, sehingga di Twitter banyak netizen yang menanggapi usulannya dengan celaan, bahkan menyebut Mulan tolol. Misalnya di cuitan akun resmi kumparan.com dan detik.com yang membagikan berita soal usulan Mulan. Rata-rata netizen masih memandang Mulan dengan sebelah mata saja. Ya, seperti saya yang langsung menertawakan usulan tersebut. Tapi setelah saya lihat lagi, usulan ini tidak ada salahnya kan? Kalaupun Pertamina bisa menurunkan harga Pertamax, pasti tidak ada satupun konsumen yang protes. Tentu dengan catatan Pertamina sudah mengadakan perhitungan yang seksama yang tidak merugikan Pertamina maupun negara. Jadi, Mulan ini masih perlu bekerja keras buat merubah citranya itu ya. Kalau mengajukan usul ya jangan sekedar usul, mesti disertai dengan penjelasan panjang juga, agar tidak lagi jadi sasaran celaan publik. Good luck, sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.